Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Dolhak Rahmanini dengan NIM 0805 12823280 dari kelas L2 sebagai salah satu praktikan dari praktikum meteorologi. Jadi di sini saya akan membahas tentang SPL. Apa sih SPL itu? SPL adalah suhu permukaan laut yang dimana merupakan suhu yang berada di antara lautan dan juga daratan. Jadi suhu permukaan laut ini mendekati suhu daerah laut yang mendekati ke arah daerah daratan. Suhu ini bisa dipengaruhi oleh arus permukaan, keadaan awan, pertukaran massa air secara vertikal, pertukaran massa air secara horizontal, ataupun ada kejadian upwelling atau naiknya massa air dari daerah bawah ke daerah atas perairan, dan juga bisa dipengaruhi oleh El Nino dan IOD atau Indian Ocean Dipole. Uh, Baiklah, kemudian saya akan melanjutkan ke pengolahan data. Pertama-tama kita cari Climate Data Store, kita klik ini, kemudian kita pergi ke dataset. Setelah itu kita akses ini era 5 hourly data on single levels from 1940 to present. Kemudian kita beralih ke daerah download ini. Setelah itu kita pilih yang product type itu reanalysis. Kenapa kita memilih reanalysis? Karena ini sudah dikoreksi sebelumnya. Setelah itu untuk variabel itu kita pilih si surface temperatur. Kemudian untuk bagian temperature dan pressure itu kita pilih si surface temperatur. Kemudian di bagian bawah ini untuk tahun itu bebas, saya memilih tahun 2023. Untuk bulan itu saya akan memilih bulan November. Itu bebas untuk memilih bulan, tahun, dan juga hari. Dan untuk hari ini saya pilih tanggal 6. Untuk time ini kita pilih 24 jam, jadi select all. Setelah itu untuk subregion geographical area kita pilih subregion extraction. Nah, sebelumnya saya sudah rectangle daerah Pulau Temayu. Saya ingin konfirmasi sebelumnya, saya itu kemarin mengambil Pulau Lepar, tapi ternyata Pulau Lepar itu tidak ada kontur datanya. Jadi saya pindah ke Pulau Temayu. Di sini ada di daerah box, kita salin. Kemudian kita pindahkan ke waste terlebih dahulu. Dan lanjut yang sebelahnya ini. Sebelah ini juga. Kemudian untuk data format ini kita pilih NetGDF 4 dan kita submit form. Di sini kan kita nunggu antrian nih, tapi sebelumnya saya sudah mendownload terlebih dahulu data yang diperlukan. Jadi kita langsung saja lanjut ke grades. Setelah itu kita enter, kita ketik SDF open untuk membuka filenya. Sini file yang sudah di-download, kita drag. Setelah itu kita enter, kemudian kita klik di key file, kemudian enter. Setelah itu set longitude-nya, kita enter saja langsung dari sini dan enter, dan setting latitude-nya itu dari sini dan enter, dan set key X out shaded dan enter, set MPD set high res dan enter. Kemudian kita akan memperhalus tampilannya, yaitu dengan cara set G smooth
tangan, kemudian enter, kemudian kita masukkan DSST minus 273. Kenapa minus 273? Karena suhu permukaan laut ini kita menggunakan 1 Kelvin, dan enter. Setelah itu kita ketik Shibun, kemudian kita klik enter. Setelah itu kita masukkan judulnya, to draw X lab, masukkan judulnya suhu permukaan laut di Pulau Temayu pada bulan November 2023 dalam kurung shift karena kita menggunakan Celsius, kemudian enter, kemudian printing untuk menentukan tempat penyimpanan dari hasilnya ini. Kita salin saja yang di atas ini kita samakan saja tempat penyimpanannya, tapi kita pasti kita namai filenya itu dengan SPL Pulau Temayu 2023.mgy, kemudian klik enter. Nah, untuk melihat hasilnya kita akses penyimpanan ini yang sudah kita buat, kita buka. Nah, ini adalah bentuk dari hasil pembuatan di GREDSPROM tadi. Di sini saya akan membacanya, yaitu untuk ukuran suhu paling rendah itu berada di 29,7 yang ditunjukkan dengan warna ungu, dan suhu paling tertinggi itu berada di rentang warna pink, yaitu 30,25 derajat. Nah, di sini pada bagian ini itu memiliki suhu paling tinggi, yaitu dengan suhu 30,25 dengan warna pink ini. Kemudian di bagian bawah ini suhu berwarna yang merah ini dengan suhunya itu 30,2. Nah, yang di bagian orange ini suhu rata-ratanya adalah 30,15, dan di sini di bagian ini itu rata-ratanya di antara rentang 30,1 sampai 30,15, dan di sini juga rentangnya 30 sampai 30,05 sampai 30,1. Nah, yang di hijau muda ini itu rentangnya di 30 sampai dengan 30,0,5. Kemudian yang di bagian hijau sedikit tua ini itu rentang ukuran suhunya itu 29,95 sampai dengan 30. Nah, di sini ada warna biru kecil ini, itu adalah suhu terendah dari yang wilayah kajian saya ambil, yaitu dengan suhu 29,9 sampai dengan 29,95. Jadi di sini kan penentuan suhu skalanya, namun tidak semua suhu masuk ke dalam sini. Jadi cuman di rentang 29,9 sampai dengan 30,25. Jadi bisa dikatakan pada bulan November 2023 di daerah kajian saya ini suhunya rata-rata tinggi, karena berada di antara 29,9 sampai dengan 30,25. Sedangkan suhu rendahnya itu berada di 29,7, namun di daerah kajian saya itu tidak ada suhu yang berwarna tersebut. Baiklah, mungkin sekian pembahasan tentang SPL dan juga pengolahan data di GREDSPROM dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga mungkin ada salah pembahasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.